Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kesempatan kali ini teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga diberikan rahmat hidayah, juga dilancarkan semua urusan dan juga rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah video ya, ataupun tips tentang seputar perawatan burung anis kembang ya, yang posisi lagi nilet ataupun tuh kurang sehat. Gejala-gejalanya seperti bulu mengembang, nafsu makan berkurang, dan juga tidak mau berkicau ya. Seperti apa tipsnya dan juga penanganannya? Simak terus video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Baik teman-teman, ini adalah penampakan kondisi burung di hari ketiga. Jadi ini kondisinya sudah lumayan membaik ya, berbeda jauh dengan hari pertama maupun kedua. Sudah memakan fur, sudah lumayan mau bergerak naik ke tangkringan. Jadi ini kondisinya 1-2 hari pertama. Itu saya belum sempat videokan ya. Jadi ini kondisi burungnya tidak mau naik ke tangkringan ya, alias dia sudah seperti lemas ya. Jadi di dasar sangkar terus. Jadi ini pakan maupun minumnya ini saya taruh di dasar. Ini hari ketiga sudah lumayan ada perbaikan kondisi. Jadi ini kalau diraba burungnya itu, kalau dipegang di bagian dada yang depan itu lancip ya teman-teman ya, seperti pisau itu ya. Jadi lancip kalau diraba bagian dada. Dan juga nafsu makan burung itu sangat berkurang, dia tidak aktif bergerak, bulunya mengembang, dan juga nafsu makannya berkurang. Tidak aktif dalam hal ini bisa tidak aktif bergerak, tidak aktif berkicau, ataupun tidak aktif ngeriwik. Jadi penanganannya saya pakai ini ya teman-teman ya, saya pakai Combantrin. Ini dosisnya 1-2 tetes saja tiap pagi. Ini ini hari pertama dan kedua ya. Ini diaplikasikannya itu sebelum makan ya, pagi-pagi sekali ya. Ini hari pertama, hari kedua pagi-pagi. Ini modelnya cair ya teman-teman ya, ini modelnya cair. Nanti teman-teman bisa pakai sepet atau pakai suntikan seperti ini. Ambilnya ya, seperti ini, penampakannya cair. Nanti bisa pakai sepet, diambil, kemudian jarumnya ini dilepas, kemudian dimasukkan ke paruh burungnya. Ini hari pertama sampai kedua. Kemudian setelah itu kondisinya burung sudah membaik. Jadi kalau nilet itu berarti kan ada permasalahan dengan sistem pencernaan burung. Jadi kita obatin dulu pakai ini ya. Misalkan ada cacing, ada bakteri yang mengganggu sistem pencernaan, itu bisa hilang dengan ini. Kemudian untuk menyembuhkannya, ini saya pakai Super N ya, pakai Super N ini. Nah, ini diteteskan pagi sore ya, 1-2 tetes boleh, 3 tetes boleh. Kalau ekstrim bisa 3 tetes pagi sore ya, pagi. Setelah itu sorenya sebelum diprodong ya. Kemudian untuk campuran minumnya teman-teman bisa pakai ini. Ini adalah Vitacik ya teman-teman ya. Ini ada di toko burung. Ini kalau nggak salah 2.000 atau 3.000 ya. Ini dicampurkan ke wadah apa ini, minumnya. Ini nggak usah terlalu banyak, pokoknya asal ada warna kuning aja udah cukup. Nah, ini gunanya untuk tambahan vitamin atau nutrisi burung ya. Jadi ceritanya itu jika kondisi burung sudah mulai ada perbaikan positif seperti ini, jadi kita tinggal mengembalikan kondisi burung yang semula itu kurus agar bisa gemuk seperti semula ya. Jadi kita pakai ini lewat minuman ya. Kemudian untuk makanan
hariannya, misalkan fur ya, ini teman-teman bisa tambahkan 1 butir telur ayam kampung ya. Kalau saya pakai fur ini, tapi terserah ya teman-teman pakai fur apa biasanya. Kalau saya pakai yang ini warna coklat. Ini teman-teman bisa campurkan dengan 1 butir telur ayam kampung ya. Jadi caranya itu teman-teman siapkan wadah, siapkan 1 butir telur ayam kampung. Boleh ayam kampung, boleh bebek, intinya jangan telur ayam buras ya, jangan yang telur red itu. Jadi siapkan wadah, telurnya dipecahin, dikocok seperti mau bikin telur dadar itu ya, dikocok sampai nyampur semua. Kemudian tinggal masukkan fur ini, dicampur dengan adonan telur tadi. Dicampur, diaduk pelan saja, jangan sampai butirannya itu hancur ya. Ini sudah saya campur, jangan sampai hancur. Kemudian dijemur kering setiap setengah jam atau 1 jam dibalik, jadi bisa kering merata nah, seperti itu. Ini untuk tambahan nutrisi dari furnya, dari minumannya kita tambah pakai tambahan ini. Kemudian untuk EF-nya ataupun extra foodingnya, teman-teman bisa jor semampunya burung ya. Misalkan kalau saya ini 5 pagi 5 sore. Jadi kalau misalkan pagi itu dikasih 5 habis, nanti sore dikasih 5 habis ya, kasih aja seperti itu untuk pemulihan kondisi burungnya ya teman-teman ya. Jadi pada intinya setelah dalam kondisi burung itu sudah membaik, sudah mau makan, nafsu makannya sudah ada, ini waktunya untuk memulihkan kondisi burung yang semula itu nyilet, gimana supaya gemuk lagi. Nah, itu treatmentnya dari makanan ini. Ini ditambah dengan telur yang mengandung banyak protein ya. Kemudian minumnya juga saya tambahin ini. Untuk minum setiap hari, setiap pagi harus ganti ya teman-teman ya. Buang, bersihkan, ganti. Kemudian untuk EF-nya bisa di fullkan saja pagi sore, misalkan pagi jangkriknya 5, sore 5 boleh, ataupun kalau siang mau ditambah cacing 1 butir atau 1 ekor juga boleh, untuk mengembalikan berat badan si burungnya itu tadi ya, seperti itu. Kemudian untuk kebersihan kandang, kebersihan sangkar ya, teman-teman juga harus perhatikan, itu harus dibersihkan setiap pagi ya. Kalau perlu dicuci pakai air ya, dasarnya dikeringkan. Kemudian selama dalam masa perawatan ataupun penanganan, teman-teman jangan mandikan burung ya. Teman-teman tidak boleh memandikan burung ya. Cukup dijemur mungkin sampai jam 8, diangin-anginkan saja, kemudian dikerodong. Jangan dimandikan, apalagi ini musim pancaroba. Jadi nanti kondisinya itu yang sudah membaik nanti akan drop lagi karena perubahan cuaca yang ekstrim ya. Biarkan saja burung, misalkan dia mau nyelupkan kepalanya di wadah minum nggak apa-apa. Intinya jangan dipaksa mandi ya teman-teman ya. Nanti kalau burungnya sudah kondisi pulih seperti semula, sudah beraktivitas, misalkan sudah mau berkicau lagi, sudah aktif gerak lagi, porsi makan sudah normal lagi, teman-teman bisa hentikan pemakaian obat-obatan ini, boleh mulai dimandikan ya. Intinya selama proses penyembuhan atau penanganan, burung jangan dimandikan ya. Kalau misalkan mau dijemur, boleh dijemur sebentar saja di pagi hari, kemudian setelah itu dikasih tambahan EF, diangin-anginkan, setelah itu dikerodong. Sorenya seperti itu juga, buka kerodong, kasih makan, angin-anginkan bentar, kerodong lagi sampai kondisi burung benar-benar pulih seperti itu. Baik, sekian dulu video kali ini dan juga tips kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di seluruh Nusantara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.